Amin. Baik. Yang berikutnya adalah wasama rafa'aha wa wada'al mizan. Langit, ya, langit Allah tetapkan, ya, Allah tinggikannya, Allah tetapkannya itu langit. Allah tegakkan itu langit. Wa wada'al mizan, dan Allah letakkan raca. Asbatal adla, Allah tetapkan raca keadilan. Allah tatgau fil mizan, supaya kamu tidak berbuat curang dalam masalah timbangan. Aili adli an la tajuru. Karena itu supaya kamu tidak berbuat curang dalam masalah timbangan, mayuzanu bihi, apa yang ditimbang dengannya. Langit di atas kita itu ditegakkan. Ya, di ayat lain tuh, alam taro ilas sama bi ghairi amadin tarawna, lihat langit. Langit, lihat. Ada di atas kita tanpa tiang, tegak terus dia. Nanti pada akhir zaman baru Allah suruh dilepas. Baru beradu dengan bumi ini akhir zaman. Sekarang diperintahkan langit tersebut, ya, tenang di atas. Jangan turun-turun. Tenang terus dia di atas, nggak turun-turun. Langit. Jadi langit itu ada di atas kita. Kata orang non-muslim, langit tidak ada. Sebab mereka telah meneliti ke sana berhari-hari. Tahu-tahu balik lagi, mereka ambil kesimpulan bahwa langit itu tidak ada. Menurut konsep Islam, langit itu ada. Langit itu ada. Bahkan, ya, bahkan para ilmuwan, cendekiawan telah memprediksi itu, ya, menuju ke sana, ya, ke bintang-bintang sebelum langit, bintang-bintang dahulu. Itu telah diprediksi dari planet bumi sampai ke bintang yang paling dekat. Itu makan waktu baru bisa sampai 3,5 tahun ditempuh dengan kecepatan cahaya. Cahaya 1 detik aja berapa mil dia punya jarak tempuh. 3,5 tahun baru sampai bintang yang paling dekat dari planet bumi. Yang jauhan dikit 10 tahun cahaya baru sampai sana. Dan bintang-bintang itu semua masih jauh berada di bawah langit. Masih di pertengahan langit. Masih jauh lagi ke sana. Kemudian sampai langit ke-1, ke-2, ke-3, belum ada yang bisa ke sana. Kecuali Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pakai tahunan dia mah, cuma 3 jam punya lama. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'rajnya Nabi itu dia oleh, kalau pakai akal nggak ketemu. Pakai iman, ya kita percaya. Sebab hasilnya sehari semalam 5 waktu. Prosesnya Nabi Isra melewati langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 lagi ke atas Sidratul Muntaha, langsung Baitul Maqmur. Jadi langit itu oleh Allah, langit tegak terus. Nanti pada akhir zaman, hari kiamat baru, langit itu dilepas, bumi dilepas, jadi diadukan, jadi beradu antara langit dan bumi. Itu nanti pada akhir zaman. Dan kita sebelum akhir zaman udah pada pulang dulu. Amin. Iya. Tapi kalau disuruh pulang duluan kayaknya ogah. Jangan semacam itu. Kita siap aja, kapan Allah panggil kita siap. Sebab kita masing-masing menunggu panggilan. Kapan Allah panggil kita siap. Jadi pencet itunya. Udah di atas 40. Baik. Ya kapan kita dipanggil kita siap. Apalagi umur kita udah di atas 60.
siap. Oleh karena itu, sebelum kita dipanggil, ya mari sisa umur kita habiskan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita dipanggil? Insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. 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 Baik. Yang berikutnya adalah supaya kamu tidak curang dalam masalah timbangan. Nih, kebanyakan manusia suka curang, nimbang, letterin. Kalau buat dirinya sendiri pengennya lebih, kalau buat orang lain berkurang. Di ayat lain tuh dijelaskan itu, wow. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, maka celakalah bagi orang yang menyukat. Kalau nyukat buat dirinya berlebih, menimbang buat dirinya berlebih, kalau untuk orang lain berkurang. Zolim namanya ini. Orang yang berbuat zolim masalah letteran dan timbangan. Zolimnya kepada orang lain, berapa banyak orang lain yang dirugikan. Makanya cara untuk tobatnya rada susah. Ya, cara untuk tobatnya rada susah. Nah, oleh karena itu, jadilah pedagang yang baik. Kalau giliran nimbang letterin, jangan suka dikurang dan lebihin. Insya Allah, dengan demikian kita sebagai pedagang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah olehmu neraca itu dengan adil, bil adli, dengan adil. Wa la tukhsirul mizan, dan jangan kamu kurangi timbangan itu. Tanqusul mauzuna, kamu kurangi yang ditimbang itu, jangan sampai. Mudah-mudahan. Wal ardo wa do'aha lil anam, dan bumi itu Allah tetapkannya, Allah ratakannya lil anam buat manusia, lil khalqi untuk makhluknya, al jin al insi wal jin, manusia dan bangsa jin, wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi bumi ini dihuni bukan hanya manusia, ada makhluk lain, rombongan bangsa jin. Memang rombongan bangsa jin tadinya tinggalnya di sana, di langit. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Namun ketika Al-Quran mau diturunkan ke langit yang pertama, Baitul Izzah namanya. Mereka semua diusir dulu dari langit. Setelah diusir dari langit, diizinkan oleh Allah tinggalnya di bumi. Tempat tinggal mereka di bumi, tidak boleh ada yang ada manusianya. Mereka tinggalnya di tempat-tempat yang kosong tuh, rombongan di hutan, pantai, kosong-kosong, di gunung-gunung. Rumah kosong juga, kalau kosong rumah berlama-lama, dia bertempat di situ. Nah, kalau mau ditempatin lagi oleh manusia, manusia harus berbacaan dengan izin Allah. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca itu. Baca 1 kali, kayak 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Insya Allah. Rumah kosong yang tidak dihuni ketika ditempati oleh manusia dibaca, itu mereka semuanya keluar, ya masuk situ. Jadi bukan ngusir mereka itu dengan cara ambil cangkrang bambu dirojokin di rumah, bukan. Bebacaan, ya. Tadi saya udah bacakan tuh. Apalagi setelah itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah itu. Rumah kita juga kalau sering dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah kita banyak berkahnya. Ya, banyak berkahnya, sedikit mudorotnya. Sebab Nabi udah kasih tahu, innal baital ladzi yuqra'u fihil Qur'an yaksuru khairuhu wa yaqilu syarruhu. Sesungguhnya rumah yang selalu dibacakan Al-Quran
Di rumah itu lebih banyak kebaikannya dan sedikit sekali mudorotnya. Karena itu rumah kita jadikan untuk dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran. Jangan HP melulu, dikit-dikit HP dipegang, dikit-dikit HP dipegang. Ya, HP lagi. Kata Quran lah, saya ini kapan dipegang? Pegang tuh Al-Quran, meskipun kita baca 5 ayat, 6 ayat, yang penting rutin. Setiap habis sholat kita baca 5 ayat, 10 ayat, yang penting rutin, daripada sekali baca 1 juz, akhirnya nggak baca-baca, itu kurang diridhoi oleh Allah. Baca Al-Quran, kalau pengen rumah kita ya banyak manfaatnya, enak dijadikan sebagai tempat tinggal. Mudah-mudahan rumah kita semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berikutnya adalah fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Padanya, pada bumi itu terdapat buah-buahan. Wan nakhlu, dan kurma-kurma. Ya. Kurma-kurma al-mahhudu, yang ditanam, zatul akmam, yang mempunyai kelopak, yang mempunyai apa? Kelopak, auiyatu tol'iha. Kelopak, dia punya kelopak mayangnya tuh, korma yang ada di muka bumi. Nah, korma-korma itu hanya ada di Mekah, Madinah. Di kita kalau ada juga tumbuhnya kurang bagus. Nah, di sana itu mengkia di Mekah dan di Madinah. Terutama korma Madinah tuh yang paling bagus kalau bapak dan saudara ibu pergi haji dan umroh, baiknya beli korma Madinah, apalagi langsung di kebunnya tuh. Korma di sana nggak dimakan ulat. Begitu dibawa pulang kormanya, korma yang luar biasa. Apalagi beli sukari. Sukari Bang Surya kalau pergi umroh. Korma sukari itu sama juga kadal Mesir dimakan. Sukari namanya, harganya mahal, hampir sama dengan kurma Rasul. Belinya di Madinah. Kita belanja korma di Madinah ke kebun korma, makan sekenyangnya di sana, disiapin teh manis, nggak bakal bayar. Cuman mesti beli. Kalau cuma ngendon doang datang ke sana, numpang makan korma doang, ya mengeteh doang, tahu-tahu pergi. Orang Arab juga apa, ngerendang juga. Anak kira mau beli, menumpang ngeteh doang. Itu di sana semacam itu. Ya mudah-mudahan ya kita ya dengan izin Allah dapat haji insya Allah. Amin. Kemudian wal habbuzul asfi war raihan, dan biji-bijian kal hintati wasyair, seperti gandum dan kacang syair. Kacang syair itu ya, ulangi, wal habbuzul asfi war raihan, dan biji-bijian kal hintati wasyair, seperti biji gandum dan kacang syair. Kacang syair itu kalau bapak dan saudara yang pernah pergi haji dan umroh, kacang yang rada putih-putih kecil tuh suka dibawa, itu kacang syair. Nah, kemudian jul aspi warraihan, ya punya apa? Merang-merang warraihan, dan daun-daunan al-waroki, daun-daunan awil masmum, daun-daunan yang apa? Yang harum semerbak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu harus dustakan. Dan itu semua tadi merupakan nikmat ya yang Allah berikan buat kepada kita manusia. Nikmat yang ada di muka bumi, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu merupakan nikmat. Jadi nikmat yang mana lagi yang kamu harus dustakan?
Nikmat Allah sangat besar buat kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Wa innal insana la zalumun kafar. Dan kebanyakan manusia adalah zalim, tidak mau berterima kasih. Berterima kasih artinya bersyukur. Syukur secara lugatan ketika mendapatkan nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Insya Allah nikmat tersebut tidak akan sirna dan Allah akan tambah lagi nikmat. Tuh, syukur lugatan. Adapun syukur istilahan, kita sholat, artinya kita bersyukur secara istilah. Kita ngaji bersyukur, kita puasa bersyukur, puasa Senin Kemis kita puasa bersyukur. Kita menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, namanya bersyukur. Kita laksanakan hal-hal yang diperintahkan, namanya bersyukur. Yang diminta oleh Allah cuma satu kepada kita, bersyukur. Dengan sebab kita ibadah. Padahal semua itu Allah ciptakan buat kita. Yang diminta cuma satu, yaitu bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Insya Allah. Amin. Lanjutannya. Bu Haji, silakan. Lanjutannya. Lanjutannya silakan dibaca ya sampai sampai ayat berikutnya, yaitu sampai adalah wahul jawaril munsa'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Sampai silakan baca. Khalaqal insana min nutfatin fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min ma'in, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Marajal bahrain yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Wa lahu al-jawaril munsatu fil bahri kal'alam. Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Haji Jayadi, suaranya enak juga ya. Saya baru dengar nih Pak Haji Jayadi, suaranya enak. Baik, kita lanjutkan. Khalaqal insana min salsalin Khalaqal insana min menciptakan manusia. Kan manusia. Di situ ditafsirkan manusia yang pertama Adam, Nabi Adam. Tadi sudah dijelaskan di muka. Min solsolin, dari tanah tembikar atau tanah kering. Tenen yabisin, tanah yang kering. Yusma'u lahu solsolatun ay sautun idza dukir. Dapat didengar bagiannya, yaitu solsolah, yaitu suara yang nyaring, artinya suara apabila. Jadi tanahnya tanah kering, tanah tembikar. Itu pun bukan hanya satu tanah. Tanah yang lain. Makanya anak cucunya Nabi Adam kulitnya beda-beda, ada yang hitam, ada yang apa? Ada yang putih, ada yang putih ke kuning-kuningan. Itu prosesnya semacam itu. Makanya kita ini sekarang ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya putih ke kuning-kuningan. Kalau kita Indonesia kebanyakan kulitnya sawo matang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang wa khalaqal jannah, dan Allah ciptakan bangsa jin abal jan wa huwa iblis, yaitu iblis. Mula-mula Allah ciptakan manusia satu, Nabi Adam. Kemudian juga Allah ciptakan bangsa jin satu, yaitu Abul Jan, bapaknya jin, hanya iblis. Sebetulnya namanya bukan iblis dia. Namanya Ajajil, ada di kitab lain. Jadi Abul Jan bapaknya jin. Siapa namanya? Ajajil. Ya, namanya Ajajil. Dia dibikin dari cahaya dari api langsung. Jadi bangsa jin satu. Namanya Abul Jan. Jadi nanti berkembang biak jadi banyak bangsa jin itu. Nah, yang kita kenal kemarin ada 10 bangsa jin. Anak-anak dia tuh. Yang Islam cuma satu, jin nasibin. Yang lainnya 9 kafir semua. Yang kerjanya buat memalingkan manusia. Yaitu berada di jalan yang benar, dibelokin dan dibelokin. Manusia selalu dibelokin oleh rombongan bangsa jin. Jangan sampai pada ibadah kepada Allah. Ada di surah Yasin itu. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Kamu sedang dibelokin, sedang disesatkan oleh kelompok besar yaitu bangsa jin. Cuman kamu dari Allah sudah kasih tahu, wa ni'buduni hadza siratum mustaqim, hendaklah sembahlah aku, nih jalan yang lurus, kata Allah. Jangan diikutin tuh bangsa jin. Itu makanya jin itu musuh kita, bukan kawan kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh bagi kamu. Setan itu sifatnya, kalau makhluknya ya bangsa jin. Setan itu perbuatannya. Jadi makhluknya bangsa jin, setan perbuatan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian
Kemudian memarijim minar, dari nyala api, walahabu hal khalisu minat Tuhan, yaitu luapannya berasap. Jadi luapan api yang tidak berasap, jadi api murni. Di Tabunan kan banyak asapnya, banyak sampah. Ini apinya api murni. Allah ciptakan itu bangsa jin, namanya Jajil, dari api murni. Api murni. Makanya dia ketika disuruh sujud kepada Adam, tidak mau orang dia dari api Nabi Adam. Kata dia, saya tuaan, dia mudaan. Kenapa saya harus mulak kepada dia? Kenapa saya harus mulak kepada dia? Kenapa saya harus sujud kepadanya? Gak mau dia. Karena itu dia sombong. Makanya diusir oleh Allah dari surga. Nggak boleh dia tinggal sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu harus dustakan lagi? Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengungkit buat kita itu ada beberapa kali, yaitu ada 31 kali disebut dalam surah ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali disebut Allah tuh mengungkit kita. Sebab nikmat begitu banyak Allah berikan kepada kita, tapi manusia jarang yang pada terima kasih kepada Allah. Makanya diungkit sampai 31 kali ungkitan itu buat kita, buat manusia. Kemudian yang berikutnya adalah Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Tuhan yang mempunyai masyrik, dua masyrik. Masyrikus Syita wa Masyrikus Shaib, yaitu musim dingin dan musim panas. Allah itu yang mempunyainya, musim dingin dan musim panas. Wa Rabbul Maghribain, dan mempunyai dua maghrib kadzalika, seperti itu. Itu merupakan nikmat besar, adanya musim dingin, adanya musim panas. Kalau di kita ini cuma dua, musim hujan sama musim panas kalau di kita. Ini sekarang dikit lagi insya Allah hampir memasuki musim hujan. Kalau udah mulai September ber itu banyakkan musim hujan sampai Januari. Kalau udah Maret April kasanain itu musimnya musim panas sampai Agustus. Makanya kalau kita kemarin ya panas terus, ya wajar kita di musim panas. Namun meskipun di musim panas Allah berikan rahmat. Turun hujan beberapa kali nih di Bekasi turun hujan. Padahal musim panas lah itu merupakan nikmat dan rahmat Allah berikan. Yang biasanya jarang di musim panas di Bekasi sana, di Tambun, di Bidung, karena itu mesti disyukuri. Caranya ya tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita Amin ya rabbal alamin. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu harus dustakan. Yang berikutnya ada
Allah melepaskan ya dua lautan, dua mata air atau dua lautan, al-uzba wal milha. Ada lautan airnya tawar, uzba, ada yang airnya asin. Ya takian saling bertemu piroil ain pada mata air tersebut. Jadi ada dua mata air, ada dua lautan, ada yang mengandung air tawar, ada yang air laut. Itu tidak bisa menyatu, begitu ketemu langsung nyatu. Tidak bisa. Ada pinggir laut tuh. Air tawar di pinggir, kelihatannya agak kuning-kuningan, air laut beda. Jadi nggak langsung ke tengah dia masuk lagi tuh air ke dalam bumi. Air tawar yang begitu hujan turun, airnya ngumpul di pinggir laut tuh diserap lagi, masuk lagi ke dalam bumi. Buat persiapan manusia. Nah, karena di pinggir laut masuknya sudah rada antak dah tuh, kurang enak. Ya karena habis bertemu dengan air laut, masuk lagi ke dalam bumi rada antak. Beda dengan kita yang jauh dari laut, airnya enak. Nah itu jadi kita harus berpikir air tawar dan air laut tidak akan nyampur, misah masing-masing. Allah pisahkan. Nah di situ ada barzahun. Bainahuma barzahul la yabghiyan, di antara keduanya ada pembatas. Hajizun min qudratihi ta'ala, yaitu pembatas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La yabghiyan, tidak saling melampaui. La yabghi wahidun minhuma alal akhar, tidak dapat melampaui satu daripada keduanya atas yang lain. Ayah talitu bihi, maka bercampur dengannya. Jadi tidak saling bercampur, tidak ada pembatas tuh. Kemudian adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu harus dustakan? Ruju minhumal lu'lu' wal marjan, keluar dari keduanya. Bil bina'i lil maqul wal fa'il, boleh yukhraju, boleh yakhruju. Kalau yukhraju dikeluarkan dari keduanya, min majmu'i hasadiq bi ahadihima wa wal milhu. Ya, dikeluarkan daripada keduanya, dari himpunan keduanya yang benar dengan salah satu keduanya, dan yaitu milhu. Apa milhu? Asin. Tuh, asin. Lu'lu wal marjan, yaitu mutiara, dan marjan. Perpaduan antara air laut dan air tawar itu nanti dapat menghasilkan mutiara dan marjan, batu marjan. Marjan itu nama batu. Kalau mutiara, ini mutiara. Itu dari laut, bukan hanya biji-bijian, banyak lagi. Sebagai contoh, kalau Bapak dan Saudara pergi ke Lombok, itu mutiara ditaruh sana di pinggir laut. Ada musimnya dipanen, harganya mahal, padahal hanya satu biji, lebih mahal daripada mutiara. Timbangannya sama, timbang emas di sana di Lombok. Kalau yang sudah pernah ke Lombok, dan alhamdulillah tempo hari saya beberapa kali ke Lombok, itu cuma studi banding aja. Sebab di Lombok ada daerah itu di dekat Kerawang sana, ada daerah yang harusnya nggak usah ke sana, sebab itu ya bukan tempat muslim lah, ya. Pakaiannya pada pakaiannya kurang serasi dipandangnya, lebih-lebih dari suhu daripada pantai Kute. Di sana ada tuh namanya dekat Kerawang. Jadi kalau kita ke Lombok daerah kota aja di pinggir-pinggiran, nggak usah ke sana. Kalau ke tengah ya itu banyak kemaksiatan. Baik, Ma'asyiral muslimin, Allah yang adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu harus dustakan?
Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan mempunyai kapal-kapal laut yang begitu besar, al-munsya'atu yang dibangun, yang ditinggikan, fil bahri di lautan, kal a'lam seperti gunung. Seperti apa? Gunung-gunung tuh. Jadi kapal laut begitu besar, seperti gunung, bisa ngambang. Kenapa Jarum tenggelam? Kapal laut yang bobotnya ribuan ton. Seperti kapal induknya orang Amerika. Itu dia bendaranya aja ada di atas kapal laut. Berapa kapal yang di atas itu, belum lagi yang lain. Bobotnya begitu berat. Tapi ngambang. Air ditahan oleh air laut. Ngambang. Itu harus berpikir, Pak. Siapa yang menahan itu ngambang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu harus dustakan? Dengan sebab kita baca ayat ini, surah ini, insya Allah menambah keyakinan kita dan kita lebih bersyukur lagi kepada Allah atas segala yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan pada pagi ini ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Pak, insya Allah nanti kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, surah lanjutan surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semua. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.